karena aku nanti bilangnya bela Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin dulu kepada kita. Jadi pada saat itu saya mengajak pada saat itu di tanggal 13 November 2024 saya melihat ada pesan dari Dokter Oki yang belum saya jawab di tanggal 3. Nah, terus setelah itu saya jawab, Oki gimana? Kemudian Dokter Oki Pratama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi dan saya bercerita kepada Dokter Oki, ketemu Yuki, aku ingin cerita Yuki, teman aku di dunia skincare yang dokter cuma kamu, aku pengen ceritain, aku ini kenapa ya ada dokter detektif dan vitamin ini terus dengan saya di media sosial yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Lalu setelah itu Dokter Oki Pratama kembali lagi izin menyuruh saya untuk melakukan, sudah menghubungi Mail belum teteh makanya hubungi Mail, teteh tuh harus ketemu dengan vitamin ini. Iya jelas. Ismail Marzuki dan beliau merupakan penggantinya di kita Hendani. Terus kemudian di tanggal 13 juga saudara mengatakan apa dokter itu mengatakan iya nih kita marah banget. Terus saudara mengatakan kenapa ada pikiran aku sumpah kamu tahu aku kayak gimana. Tapi Niki karena lagi sibuk coba pertanyaan ya pertanyaan ya itu seperti itu. Nah itu maksudnya gimana marah kenapa? Karena katanya saya ada kedekatan dengan musuhnya terdakwa Nikita Mirzani. Saya tidak paham kalau itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut. Akan tetapi saya di-framing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono yang saya di situ tanya, Ono itu siapa? Jangan sebut nama, Dokter Pertama mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 13 2025 bahwa dia menyatakan aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru hara, tapi Vino ini kan ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono terlihat gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat yang gigi karena salah satu jualan teteh. Ada ngomong begitu ya? Ada. Kemudian Dokter Oki mengatakan dia ada silaturahmi dan dia nggak mau berantem sama Niki dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Iya. Setelah ketemu Niki baru kita berpose Niki dibatasi dengan dokter. Betul. Oke, saudara bilang. Kemudian saudara bilang aku udah silaturahmi aja setiap ini. Terus Oki main belum jawab aku. Nah jadi intinya pada saat itu saudara mau silaturahmi supaya jangan tanya Nah, coba kita ingatkan ya penuntut umum pertanyaan jangan dijelaskan. Kalau tahu kejadiannya itu kan saksi. Juga yang cerita. Kok dia cerita sih? Jadi kita Mirzani terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, disenggol-senggol setiap live streaming menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya dan menghancurkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu yang sampai sekarang melekat nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara, akhirnya saudara mau gimana? Jadi pada saat itu Dokter Oki Pratama melakukan telepon kepada saya dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari di pukul 20 di tanggal 13. Oh, di tanggal 13. Betul, November 2024. 13 November 2024. Iya, betul. Jadi sudah sudah melakukan video call dengan Dokter Oki Pratama. Video call dengan Dokter Oki Pratama pertamanya. Dokter Oki Pratama di situ mengingatkan kembali, makanya Teteh memang nggak menghubungi Mail pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungi Mail? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah pakai diam. Kita langsung aja ya kita melakukan perjuangan yang ketiga ya. Ya, kami konferensi bertiga dan kemudian Dokter Oki Pratama yang mulai izinin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dokter Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut, Teteh, lihat dong Teh, sekarang Sela Sofia, Teteh tahu kan segimana Teh jelek-jelekinnya sama dokter, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan Nikita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah petantang-petenteng lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi dan karena dokter udah diem karena sudah dijembatani oleh Nikita Mirzani.
bilang apa? Iya teh, ayo teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menyaut-nyaut saja yang mulai ini. Nah kemudian pas chattingan, Baik, ada chattingan ya? Ada. Ada rekaman chattingan. Saudara pasti kan bisa menjelaskan apa saja obrolan saudara di dalam chattingan. di tanggal 13. Oke. Nah, yang adalah tentang malam berseriga, hal-hal sebelumnya dan lain-lain. Jadi jadi izin yang boleh saya menjelaskan, pada saat itu di tanggal 13, kemudian setelah teleponnya ditutup, bertiga conference, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, teh jangan lupa, bilang saja mau silaturahmi, pokoknya kita harus hubungi sekarang, setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab saya menjawab seperti malam Mail. Setelah itu Mail menjawab, iya dok Reza, gimana mau melanjutkan yang tadi gimana dok, kalau boleh tahu kepentingannya untuk apa. Nah di situ saya merasa bingung yang mulia, mohon maaf, saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menghubungi Ascendiko Ismail Marzuki. Kemudian saya menghubungi kembali kepada Dr. Oki Pratama. Ini Mail menanyakan seperti ini. Saya harus jawab seperti apa karena saya juga tidak ada kepentingan. Baik yang mulia. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama mengatakan mau silaturahmi saja teh. Kemudian saya copy pesan Dr. Oki, saya paste kepada Ismail Marzuki. Kemudian pada saat itu tidak ada kelanjutan chat tersebut, hanya mau silaturahmi Mail seperti itu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara lain. Keesokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, dok, kalau silaturahmi aja, tapi tidak menghasilkan uang, forward. Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan waria Tuban. Dan sebagai informasi ya dok, Niki sudah pegang Dr. Reza yang bermasalah, yang overclaim, yang nempel-nempel stiker kayak Sudeo. Selain itu juga, baik. Itu bang Jadi saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa? Kisah Sega. Kemudian dia info bahwa Sahrul. Betul. Coba komen gue buka. Jadi nggak usah diulang-ulang untuk dia saksi yang menjelaskan. Tahu nih Ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang, buat apa? Seperti Nah kemudian mau speak up speak up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan waria Tuban yang intinya ingin menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan, karena mungkin pada saat itu waria Tuban itu preminya sedang buruk yang mulia. Saya kurang paham. Ya, saya tidak tahu tempat yang dimaksud. Oke. Nah kemudian apalagi saudara bicara Pak? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki itu, dan Ismail Marzuki memforward kepada saya, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Dari Ismail Marzuki yang mengirimkan kepada saya. kita forward dari Betul. tahu dari mana itu forward dari kita. Pada saat ditelepon. Betul. Setelah chattingan, jadi kan bisa hancur kredibilitas Reza. Kemudian ada telepon ya? Ada telepon. Telepon yang 8 menit 22 detik, yang 8 menit ya, 8 menit 52 detik, 8 menit 52 detik, itu ada rekamannya ya? Ada. Nah, bisa saudara jelaskan inti dari obrolan tersebut? Baik, ini menjelaskan. Baik. Pada saat ditelepon, yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, dok, Dr. Reza maunya gimana? Niki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus, selain itu kalau Niki udah speak up, dia nggak akan diem dok, dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Mail? Aku pengennya baik-baik aja Mail, aku nggak mau ada kejelekan. Ya gampang sih dok, kalau misalkan orang dia berhenti gimana? Ya sumpah lah dok, mulutnya pakai uang. Itu kata Ismail. Betul. Oke.
Oke. Ada Ismail menyebut berapa nominalnya? Ada. Berapa disebut? Ismail Marzuki menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah. Untuk diberikan kepada terdakwa. Untuk diberikan kepada terdakwa untuk sebagai uang menumpang mulut Nikita Mirzani dengan uang. Oke. Sebelum sampai lebih lanjut, saudara pernah ada komunikasi sama saudara apakah endorse atau apa? Sama sekali tidak ada. Tidak ada kontrak. Tidak ada. Tidak ada pekerjaan sama. Tidak ada. Oke. Nah, kalau rencana untuk permohonan saja sama. Sama sekali tidak pernah. Oke. Kemudian setelah selesai telepon, ada yang lagi. Betul. Nah, saat itu ada mengatakan pada intinya aja ya. Baik. Ada Ismail bilang mau nego berapa dong? Ya, Itu ada ya. betul. Nah, gimana? Karena pada saat itu Di Ismail hari yang sama ya? Iya betul, di hari yang sama Ismail Marzuki memforward hancur kredibilitasnya sebagai dokter. Di situ saya ingat bahwa bagaimana hancurnya saya, ayah saya masuk rumah sakit dan saya dirawat pada saat itu karena saya terus-terusan dijelekan di media sosial. Lalu saya di dalam ketakutan saya berusaha menjawab kalau tempatnya di mana Martino. Oke, saudara nama tempatnya. Iya. Karena nama sudah dimuat di mana? Betul, karena itu saya sedang ketakutan akan dihancurkan kembali kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan yang sudah saya bangun dari belasan tahun. Oh, berarti kalau pasien terus disetujui sama mereka? Saya iya boleh dong, tapi kalau dari Mayo nggak bisa nego, tapi ya udah dong, tapi harus ditransfer hari ini ya dok. Hari itu juga ditransfer. Betul. Oke. Berapa jam berapa kemana? Saya pada saat itu setelah telepon ditutup, saya sebelum pada saat ditelepon, nanti nomor rekeningnya akan ditransfer kemana? Baik, terus saya kirim 2 miliar ke PT Bukti Paramau di Sesa. Mohon izin ya melihat ada barang bukti untuk ini apakah nanti pas terakhirnya aja atau jalan? Oke, ada barang bukti untuk Saya juga berharap dari penasihat hukum kita akan melihat juga. Jadi ini yang ngomong siapa sih? Jaksa penuntut umum, saya. Oh, jadi Mereka ini tuh grup jaksa semua? JPU yang nanti bakal nuntut sekian tahun. Oh, ini Itu mereka. jaksa dari ujung Jadi jaksa. pelapor itu akan diterima oleh polisi. Polisi naik P21. P21 berarti jaksa udah megang. Makanya pindah ke rutan jaksa. Nah ini nanti yang bakal menjalin orang-orang tuh dia. Oh, dari ujung ke ujung ini Iya, jaksa. Oh, jadi itu dia mereka. ngelawan Niki ceritanya ya? Bukan ngelawan lah maksudnya. Bukan, dia menerima laporannya, ada kejahatan nih sesuai laporannya RG itu saya. Nah mereka akan mencari bagaimana caranya masuk ini seberat-beratnya. Oh gitu. Iya, Nggak paham aku. itu saya pengadilan itu Terus Niki kapan dong ngomong? belum itu tuh. Nah itu tuh Dia lagi ngomong nih. Itu jadi lawyernya Niki naik ke depan. karena harus melihat bukti bersama-sama. Bukti harus dilihat dan disaksikan bersama-sama. PT Paramau. PT Bumi Paramau di Sesa. PT Bumi Paramau Wisata. Dan di situ harus dengan caption Nikita Mirzani. Oke, siapa yang ngasih? Yang hasil rekening saya Reza Gladys dari saya pribadi ke PT Bumi Paramau Wisata. Yang mengasih nomor rekening kepada saudara? Ismail Marzuki. Nah, saudara mengetahui Bahwa sebenarnya kaitannya Bumi Paramau Wisata dengan Ismail dengan kita Izin yang mulia saya tidak tahu, akan tetapi saya takut pada saat itu untuk menanyakan. belum ke situ ya. Betul, saya tidak tahu dan saya takut Silakan untuk untuk bertanya. umum dilanjutkan. ya, PT Bumi Paramau Wisata itu setelah itu saudara mengetahui bahwa itu adalah PT apa? Developer perumahan. Bagaimana? Iya. Karena saudara transfer itu uang untuk siapa? Uang untuk dengan caption Nikita Mirzani. Untuk bayar apa? Saudara? Saya kurang tahu. Sebesar? 2 miliar rupiah. Ya, kan bisnisnya waktu ya. Betul. Lalu kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok kalau udah transfer kirim buktinya ya. Ada saudara kirim. Saya kirim buktinya, kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok sisanya besok ya, harus cash. Oke. Ya, Misalnya besok, berarti di tanggal 15. betul. Saudara ketemu di mana tanggal 15 itu? Jadi pada Saudara ketemu di mana? ya, di tanggal 15 saya pada saat itu posisi
kondisinya sedang berada di salah satu mall. Saya menunggu suami saya Jumatan. Ismail Marzuki terus-menerus menanyakan sisanya kepada saya. Lalu saya memberitahu kalau suami saya sedang Jumatan, dan saat itu saya tidak memiliki uang cash 2 miliar rupiah. Suami saya mengambil uang sesudah Jumatan ke bank. Setelah itu kemudian kami berjanjian bertemu di salah satu mall. Setelah itu kami bertemu di salah satu restoran yang ada di mall. Dan saya memberikan bersama suami sisa uang 2 miliar yang diminta oleh Ismail Marzuki. Saya tidak ambil izin yang mulia. Saya ambil suami saya yang ambil di bank. Iya. Oke. Kemudian ketemu di mana? Bertemu di salah satu mall di One Bell Park. Tanggal 15. Betul, tanggal 15. One Bell. Betul. One Bell Park ya. Betul, One Bell Park. Di mananya? Di salah satu restoran yang bernama Waki. Waki. Saat itu saudara membawa uang cash rupiah? Saya tidak membawa karena saya sedang mengajak bermain dengan anak saya. Suami saya membawa cash, kemudian berjanjian di situ bertemu. Oh, jadi yang bertiga berarti? Betul. Jadi yang bertiga ya? Iya. Akhirnya ketemu di One Bell Park itu jam berapa? Bertemu di One Bell Park sekitar pukul jam 4 sore yang mulia itu. 4 sore. Iya. Nah, jadi saudara bertiga. Ini bukan Bertiga itu siapa saja? Bertiga itu saya, saksi Dr. Agam Bamukti, Satunya siapa? terdakwa Ismail Marzuki yang mulia ibu. Pada saat itu Ismail Marzuki menyambungkan teleponnya kepada kita terdakwa Nikita Mirzani. menyambungkan? Ya, Ismail Marzuki menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Ya, saya ngobrol, damai ya, jangan jelek-jelekin saya lagi. Oh aman itu dong, aman. Gitu. Menggunakan telepon Ismail Marzuki. Betul. Iya. Kemudian Ismail Marzuki pun memberikan nomor Nikita Mirzani kepada saya. Dok, Niki itu harus dihubungin terus nanti ke depannya, karena kalau enggak dia bisa tiba-tiba kepikiran, nanti dia ngomong lagi di media sosial, Dok. Oke. Nah, kenapa mesti 1 hari? Kenapa mesti besok hari setiap hari? Karena Ismail Marzuki mengatakan di hari itu beliau terdakwa Ismail Marzuki akan mendatangi ke salah satu kota untuk melakukan pekerjaan bersama Nikita Mirzani di hari itu, dan sisanya besok ya Dok. Kemudian di keesokan harinya memang saya dihubungi terus untuk ditagih sisa 2 miliar tersebut. Itu uang cash di waktu One Bell Park itu dikasih uang cash. Iya. Habis itu dia pergi. Habis itu dia pergi, saya juga pergi. Oh, saudara pergi. Pertanyaan saya, setelah saudara memberikan uang 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, beberapa hari kemudian Ini khusus saja dengan negara azan.
tidak ada postingan jelek dari terdakwa terhadap produk saudara ataupun saudara sebagaimana biasanya. Betul, akan tetapi di tanggal 27 November, hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Farahnas menghubungi suami saya. Beliau mengajak bertemu kepada suami saya, dan ini ada hal penting yang mau disampaikan. Setelah itu, setelah ada hal yang penting yang disampaikan, suami saya mengatakan, nggak bisa ditelepon aja dok, nggak bisa di WhatsApp aja, nggak bisa, tapi terserah kamu kalau misalkan nggak mau. Saya tanyakan masalah dokter Samira, masalah itu ya tadi beberapa hari Tidak ada. Jadi, nah berarti kalau misalkan tidak dibayar, misalkan saudara memberikan panggilan itu berarti ada sekitar untuk pendidikan itu. Ya pasti sebelum-sebelumnya saya selalu jelek. Karena setelah diberikan panggilan itu tidak ada jelek-jelekan itu. Oke, nah kemudian saudara pernah ngobrol sama Mahir bahwa ini untuk 1 tahun, bilangin untuk 1 tahun, dan ada emosi kita nangis 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mahir terus. Jadi izin menjelaskan. Pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan, dok, kalau dokter sepakat dengan telepon yang tadi kita percakapan kita, yang saya harus membayar 5 miliar tersebut, Mahil jamin dok, mulut kita kekunci, tidak akan sedikit pun menyebut-nyebut nama dokter Reza di media sosial, tidak akan menjelek-jelekan nama Reza di media sosial. Tapi Mahil ini hanya berlaku 1 tahun. Kalau tahun depan nggak tahu ya dok. Lalu saya kemudian mempertanyakan kepada Mahil, maksudnya nanti udah 1 tahun bilangin saya lagi Mahil, kata-katain saya lagi Mahil dengan emosi sedih ya Mahil. Saya mempertanyakan, bukan mempertanyakan maksudnya nanti 1 tahun saya akan dijelek-jelekan lagi Mahil, karena Mahil hanya mengatakan ini hanya berlaku 1 tahun ya dok. Teruskan beliau. Nanti ya, tadi saksi mengatakan bahwasanya saksi berdasarkan nomor telepon. Ya boleh izin tentu ya. Ini ada pengacaranya saksi ada di ruangan sidang ini, mohon supaya bisa keluar, jangan sampai nanti hasil dari persidangan ini disampaikan dengan saksi-saksi yang lain yang boleh. Bagaimana yang diinginkan? Silakan untuk tidak ada aturannya kemudian untuk penasihat hukum dari saksi boleh di dalam persidangan ini terbuka untuk umum ya. Jadi silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Kita ingatkan lagi ya, saudara sudah diberikan. Aduh. Kewajiban saudara untuk aktif, ya. Gak enak duduk di sini ya. Tapi kalau saudara mau coba-coba jangan di sini, silakan di luar sana. Ya. Di sini aja semuanya santai. Kalau punya masalah aja nanti sudah ada masalah berisik sekali. Kan begitu ya, kita ingatkan ya. Jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang bilang. Saksi tadi mengatakan bahwasanya saksi mendapatkan nomor telepon saksi Samira melalui saudara Arif. Betul. Hubungan apa saudara Arif dengan dokter Samira? Arif dan dokter Samira yang saya tahu izin bahwa Arif itu merupakan sales marketing yang ada di salah satu pabrik yang memproduksi juga produknya saksi Okto Pratama dan saksi Samira. Tadi terkait bahwasanya dokter juga mereview menggunakan DIP. DIP itu kata saya data